Halo, selamat berjumpa lagi di pertemuan yang kedua. Lanjutan dari pertemuan yang pertama untuk ANT2 reguler maupun asinkronus. Marilah kita lanjutkan, yaitu handling ship in the reverse, storage and restricted water, dan selanjutnya. Artinya menangani kapal di sungai, di muara, di perairan terbatas, dan selanjutnya. Maka saya mulai saja. Ini suatu contoh kapal dengan panjang 160, full load artinya muat penuh, dengan kondisi even keel, artinya drap depan dan drap belakang sama. Di sini saya akan membahas pengaruh angin terhadap gerakan kapal ini. Kapal ini mendapat angin dari lambung kanan, sehingga titik tangkap tenaga angin yang mendorong kapal berada, titik pusatnya ada di titik beratnya ada di titik W ini, yang kira-kira hampir dekat dengan tengah-tengah kapal. Jadi mengapa demikian? Karena ini agak ke belakang sedikit, luasnya ini ya dibandingkan luasnya ini ke sana lebih luas sedikit yang di belakang, maka titik W ada di sini. Ya, angin dari lambung kanan melintang. Dan di kapal kita kenal namanya pivot point, yaitu titik putar dari kapal itu apabila mendapat gaya. Pada saat kapal itu berhenti, pivot pointnya atau titik putarnya itu ada di tengah-tengah. Ini kira-kira, ini tengah-tengah kapal ini. Ya, berada di tengah-tengah. Tetapi kalau mesinnya digerakkan maju, maka titik putar ini, pivot pointnya bergerak ke depan, pindah di sini kira-kira seperempat dari panjang kapal kalau diukur dari depan. Ya, jadi ini tengah-tengah, kira-kira ya di sinilah seperempat. Sebaliknya, kalau mesinnya digerakkan mundur, maka pivot point-nya, titik putarnya ini ada di belakang sini. Ya, ini pivot point atau ya titik putar di mana kapal itu berputar, ya, titik putarnya disebut pivot point. Nah, ini kapal dalam keadaan full load, even keel, dapat angin dari lambung kanan. Nah, kemudian lengan putarnya pendek sekali, yaitu dari sini sampai sini. Ini tenaga angin di belakang titik putar mendorong mendorong lambung kapal ke kanan, maka haluan kapal nanti akan cenderung ke kiri, guritanya ke belakang. Tetapi karena lengan putarnya kecil, maka pengaruhnya kecil sekali atau lamban sekali. Nah, ini contohnya. Ya, kalau mesin digerakkan maju, maka pivot point-nya bergerak ke depan. Yang tadi di tengah-tengah pindah ke depan, tengah-tengah pindah ke depan. Dorongan angin tetap di sini, maka kapal akan haluannya ke kiri, guritanya bergerak ke kanan. Ini lengan putarnya dari sini ke sini panjang, dibandingkan tadi hanya segini. Ya, ini lengan putarnya ini. Ya, jadi jaraknya dari sini ke sini. Maka kapal akan cenderung putar ke kiri haluannya, guritanya ke kanan. Atau bahasa awannya, kapal akan mencari angin. Ini kira-kira teorinya, kira-kira begini ini. Ya, kapal cenderung mencari angin. Kalau kapal digerakkan maju, ya otomatis kemudian tengah-tengah. Inilah suatu analisa yang mungkin dapat menjadi pegangan bagi para nakoda atau siapapun yang menangani kapal atau olah gerak
karena ada pengaruh daripada angin dari lambung. Sebaliknya, ini tadi ke kanan. Sebaliknya, kalau mesin digerakkan mundur, ini pivot point-nya ke belakang, maka pengaruhnya apa? Ya, lengannya akan lebih besar ini dibandingkan stop, ya. Ini sejauh ini lengannya, tapi kalau ke depan lebih jauh lagi ke sini tadi. Ya, ini adalah lengan putarnya, ya. Maka kapal akan haluannya cenderung putar kanan, buritannya akan ke kiri. Ya, ini kalau mesin digerakkan mundur. Sebenarnya dalam teori kalau kapal ini baling-balingnya kan putar kanan, walaupun tidak ada angin ini pun buritannya akan cenderung ke kiri, haluannya ke kanan. Maka kapal baling-baling putar kanan sangat mudah, lebih mudah untuk disandarkan di lambung kiri dibandingkan sandar kanan. Demikian juga ini, kalaupun tidak ada angin, buritannya akan tetap bergerak ke kiri, haluannya akan bergerak ke kanan kalau kapal ini digerakkan mundur. Namun dengan pengaruh angin ini akan lebih cepat gerakan kapal, buritan ke kiri, haluannya ke kanan. Ya, haluannya ke kanan, buritannya ke kiri. Kira-kira demikian kalau kapal digerakkan mundur, ya. Ada angin, tidak ada angin, tetap buritannya ke kiri. Kalau ada angin dari lambung kanan seperti ini akan mempercepat gerakannya. Oleh karena itu ya, untuk pertimbangan para nakoda atau siapapun yang olah gerak, bahwa kondisi yang demikian ya sesuai kebutuhan sejauh mana yang diinginkan untuk menggerakkan kapal, buritannya cenderung ke kiri. Ya, berikutnya kapal cenderung dongak, ya, Baisten. Jadi dongak, buritan lebih dalam, drap belakang lebih dalam daripada drap depan. Maka kalau tadi titik tangkap angin di belakang, sekarang agak maju sedikit. Ya, ini adalah suatu teori. Ya, kira-kira gitu. Apa yang terjadi apabila kapal digerak ke kanan? Maka tetap kapal ada lengan putar, ya, tetapi lemah, tidak sekuat tadi pada waktu kapal even keel. Maka tetap haluannya akan ke kiri, buritannya akan ke kanan. Ya, ini kalau digerakkan mundur, maka pivot point-nya akan ke belakang, ya, lebih jauh lagi, lebih cepat lagi. Dengan kondisi kapal Baisten, haluannya akan ke kanan, buritannya akan ke kiri. Ya, ini yang ini nanti. Ini lengan putarnya lebih jauh karena yang semula titik tangkap angin di sini pindah ke depan karena luas di depan ini lebih luas dibandingkan yang di belakangnya. Kalau mesin digerakkan mundur, lebih cepat lagi, haluannya ke kanan, buritannya akan ke kiri. Kalau kapal kondisinya ini ya mungkin kapal kosong, in ballast. Yang tadi pulut even keel, sekarang trim Baisten. Ya, jadi akan mempercepat gerakan kapal, haluannya ke kanan, buritannya ke kiri. Demikianlah suatu analisa, ya, barangkali bisa menambah pengetahuan bagi para nakoda atau siapapun yang mengolah gerak kapal. Selanjutnya saya akan menunjukkan pengaruh daripada angin. Angin dari depan masih mudah untuk olah gerak. Yang paling sulit kalau angin dari belakang. Oleh karena itu, kalau menyandarkan kapal, nakoda atau siapapun akan
berusaha memilih angin dari depan, tidak angin dari belakang. Ya, ini yang dari depan agak ke kanan, ya tentunya tidak sebagus yang ini, tapi masih bisa dikendalikan. Kapal lebih mudah sandar dibandingkan angin dari belakang. Demikian pula yang angin dari tepat lambung, tentunya ini juga ada mudah ada tidaknya. Ya, jadi untuk menyandarkan kapal ya tentunya akan membantu. Kalau sandar kiri akan lebih cepat, tapi kalau sandar kanan ya tentunya agak sulit juga, ya, karena didorong, khususnya kalau freeboardnya tinggi, sehingga bidang yang mendapat pengaruh angin sangat luas, ya, kira-kira gitu. Ya, sebaiknya kalau ada angin sedapat mungkin dari depan, ya, dari depan. Ya, ini dari agak belakang ini juga kurang bagus dibandingkan kalau angin dari depan. Ya, kira-kira ini pengaruh dari angin. Pengaruh dari angin pada waktu menyandarkan kapal. Sama juga kalau angin dari lambung kiri, kita belok kiri, jangan mengharapkan kapal di sini. Ya, kapal akan jatuh di sebelah ini. Demikian pula kalau mundur, jangan mengharapkan di sini, kapal akan jatuh di sini. Ya, ini pengaruh atau tendensi dari sebuah kapal apabila dipengaruhi oleh angin, dapat pengaruh angin. Untuk menghitung kekuatan angin, ini ada suatu referensi. L panjang kapal, ya, 280 meter. FB ini freeboardnya 25 meter, maka total area 7.000, ya, 280 kali 25, 7.000 meter persegi. Jika kecepatan angin 30 knot, ya, maka wind speed meter per detik, ya, sama dengan knot dibagi 2, yaitu 30 dibagi 2, 15 meter per detik. Wind post in ton per 1000 meter persegi, rumus P kuadrat dibagi 18, ya. Jadi 15 kuadrat bagi 18, ini 225 bagi 18. Jadi tenaganya adalah 12,5 ya, 0,5 ton meter persegi. Total wind post 12 kali 7, jadi 88 ton. Untuk wind speed 35 knot, maka wind postnya sekian ton. Untuk kecepatan angin 40 knot, maka 156. Jadi ini gunanya adalah untuk menentukan berapa minimum kekuatan bolet untuk suatu kapal. Ya, ini saya kutip dari sebuah referensi dari internet. Ya, ini tentunya bukan untuk nakoda, untuk pembuat kapal, supaya boletnya, kalau luasnya lambungnya sekian, harus minimum sekian. Ini, ya, ini sebagai pengetahuan saja. Tentunya ini bukan tugas seorang nakoda. Berikutnya efek arus, sama juga. Kalau kapal ini mau mutar ke kiri, jangan harap jatuh di sini, karena arus dari depan, maka jatuhnya di sini. Kalau ini arus dari belakang mau mutar ke kanan, jangan harap kapal di sini, tapi kapal akan kelewat sampai di sini. Ini bukan suatu yang
sulit atau baru, tapi ini hal yang biasa ya. Sudah para officer tentunya pada saat merubah haluan ketika belayar di selat, dengan mengetahui angin dari mana, ini bisa menjadikan bahan pertimbangan saat mana harus mulai dirubah haluan kapal. Berikutnya mengenai pengaruh perairan sempit ya, sungai atau yang terbatas, perairan terbatas. Jadi di sini ada yang namanya Kasen dan Saksen. Jadi kapal ini di perairan yang sempit seperti ini, terbatas, ketika mendekat pantai maka haluannya cenderung kedorong ke tengah, buritannya cenderung ketarik ke darat. Ya, ini supaya jadi pertimbangan bagi para pasis nanti kalau sebagai nakoda belayar menyusur pantai atau sungai, kira-kira demikian. Nah, ini sama. Jadi ini kalau mau belok ke kiri, arus dari belakang, ya tentunya harus lebih cepat kapal dibelokkan apabila tidak ada arus dibandingkan yang tidak ada arus, sehingga kapal jatuhnya tidak kedorong ke kanan. Untuk yang sebelah kanan ini, karena ini arus dari depan, maka kalau dia belok ke kiri, ya dia akan jatuh agak ke kanan. Oleh karena itu, ya beloknya jangan terlalu cepat, ya agak lambat-lambat sedikit, sehingga nanti jatuhnya kapal sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kira-kira demikian. Sekarang pengaruh UKC apabila kapal yang sandar mendapatkan arus. UKC adalah singkatan dari under keel clearance, yaitu jarak dari lunas sampai dasar laut. Ini digambarkan ada arus dari lambung kanan. Bagi kapal A, karena UKC-nya 5 kali drap, maka misalkan dia mendapat gaya tenaga 10 ton, maka untuk yang 1,5 kali drap kapal UKC-nya, maka dia menjadi 3 kali lipat dibandingkan ini. Ini 5, ini 1,5. Maka ini akan kurang lebih mendapat dorongan gaya 30 ton. Oleh karena itu, apabila UKC-nya kecil, ya kapalnya sama, arusnya sama, ya talinya harus diperkuat tentunya ini dibandingkan yang A. Yang C hanya setengah. Ini setengah kali drapnya ini, ya setengah drap. Berapa kira-kira? Ini 40 ton dorongannya. Jadi lebih berat lagi tali-tali kapal menahan kapal ini apabila mendapatkan arus seperti ini. Nah, yang lebih berat lagi yang D hanya 0,2 ya. Maka ini pasti lebih dari 40 ton lebih. Kalau di sini 40, di sini ya tentunya lebih. Oleh karena itu ya talinya harus diperkuat, diperbanyak ya, supaya kapal tidak lepas dari dermaga karena dorongan arus dari lambung kapal ya, dorongan arus yang mendorong lambung kapal. Ini suatu teori efek under keel clearance terhadap arus ya, yang mendapatkan current atau arus. Untuk itu pertemuan yang kedua ini saya stop sampai di sini. Nanti akan saya lanjutkan di pertemuan yang ketiga.